Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, ada potensi 1,2 juta PHK yang terjadi di tahun pertama penerapan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Hari Buruh dirayakan secara meriah pada pekan ini. Namun di saat bersamaan, pekerjaan makin sulit untuk dicari. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, menurut Anda apakah pemerintah sudah berpihak pada buruh atau pekerja? Dan hasilnya 81 responden menjawab tidak. Jumlah generasi produktif yang terus naik semestinya membuat perekonomian Indonesia ini semakin baik. Itulah yang disebut bonus demografi. Namun apakah tersedia cukup banyak pekerjaan formal sebagai tempat untuk berkarya? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pemirsa, Hari Buruh bulan Mei tahun 2025 kini berlangsung di tengah Indonesia tengah menghadapi sejumlah persoalan. Mulai dari badai PHK, turunnya investasi hingga tarif resiprokal dari Presiden Trump. Tentunya persoalan-persoalan ini bukan persoalan yang mudah di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lautan massa. Inilah suasana peringatan Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Yang istimewa dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah massa. Prabowo seakan mengulang tradisi Presiden Soekarno di era 1960 dengan turun langsung merayakan Hari Buruh. Presiden pun tidak langsung naik ke panggung, namun menyempatkan diri untuk menyapa dan menyalami para buruh di sepanjang barikade pengamanan. Ada sejumlah janji Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh pekan ini. Pertama, menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan posisi pekerja. Kedua, membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan mendapat akses langsung ke Presiden untuk memberi masukan terkait regulasi dan perlindungan hak-hak buruh. Ketiga, membentuk Satgas PHK untuk memastikan korban PHK menerima haknya. Keempat, mendukung Marsinah sebagai pahlawan nasional. Kelima, mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar mulai dibahas DPR minggu depan. Keenam, menyusun RUU Perlindungan Pekerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Ketujuh, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset yang sejak lama terbengkalai. Peringatan Hari Buruh tahun ini berlangsung di tengah badai PHK yang tengah melanda sektor manufaktur. Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, pada bulan pertama 2025 saja, sedikitnya 60.000 pekerja dari 50 perusahaan menjadi korban PHK. KSPI memprediksi, hingga akhir tahun 2025, akan ada 150.000 pekerja yang terkena PHK. Perekonomian Indonesia makin terpukul oleh tarif impor resiprokal Presiden Trump. Produk buatan Indonesia mendapat tarif rata-rata 32% bila masuk pasar Amerika Serikat. Lembaga think tank Celios memperkirakan ada potensi 1,2 juta PHK di Indonesia bila pemerintah AS tidak memberi diskon tarif untuk negara kita. Pembukaan lowongan menjadi PPSU di Jakarta mencerminkan sulitnya mencari kerja. Ribuan warga berburu kesempatan menjadi pasukan oranye. Konon, satu posisi diperebutkan hingga 7 pelamar. Bahkan ada sarjana yang berminat melamar menjadi pasukan oranye. Padahal pasukan oranye adalah petugas kebersihan lingkungan yang hanya mensyaratkan lulus sekolah dasar dan gaji sesuai UMR. Kalau kita melihat data yang dikumpulkan oleh Sakernas tahun 2024, pengangguran kita itu masih 7,2, tertinggi di ASEAN dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. 7,2% tertinggi di ASEAN. Dan kalau kita mau melihat angka pengangguran terbuka, itu masih tinggi untuk kelompok-kelompok pekerja tertentu. SMK 16%, ya. SMK, SMA itu kira-kiranya 14-13%.
Perguruan tinggi itu ada kira-kira 8% loh yang masih tercatat menganggur. Kalau diadakan peluang kerja ada, tentunya angka pengangguran itu tidak setinggi itu. Namun Wakil Menteri Tenaga Kerja menilai narasi susahnya mencari kerja di Indonesia menyesatkan. Ini yang terkadang narasi menurut saya yang sedikit menyesatkan publik ya. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Nah kayak kemarin dibuka lapangan pekerjaan, pas mau taruh di kain mundur. Itu berarti apa? Ada budaya yang tidak baik, males. Itu nggak bisa dong. Kalau mau kerja ya kerja dong. Mau ditempatin di mana kan butuh kerjaan. Mereka jangan teriak-teriak juga melegitimasi narasi yang sesat itu. Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi ya tetap kita harus punya optimisme ya ke depan. Jangan lagi tersesat dengan narasi-narasi malah membuat bangsa ini malah pesimis. Nah pemirsa, menurut para ahli, Indonesia saat ini tengah berada pada era bonus demografi, yang artinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Sehingga Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk naik kelas menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Nah pemirsa, kalau menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, penduduk usia produktif mencapai 196 juta jiwa. Sayangnya, data Februari tahun 2024 menunjukkan 7,2 juta jiwa masuk kategori pengangguran terbuka. Ditambah lagi hampir 10 juta penduduk usia muda masuk ke kategori tanpa kegiatan alias youth not in education, employment, and training. Nah pemirsa, bonus demografi mensyaratkan lapangan kerja dengan kuantitas yang memadai dan juga kualitas yang mumpuni. Saat meresmikan pabrik pemurnian logam mulia Freeport pada 17 Maret lalu, Presiden Prabowo menargetkan penciptaan 8 juta lapangan kerja melalui investasi. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo kembali berjanji menciptakan 8 juta lapangan kerja dalam 5 tahun pemerintahannya melalui hilirisasi, yaitu saat meresmikan kawasan ekonomi khusus industri Polis di Batang, Jawa Tengah. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih, investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Persoalannya, sektor industri yang baru dikembangkan biasanya belum optimal menyerap tenaga kerja karena keterbatasan keterampilan pekerja. Penduduk lokal itu tidak ada skills untuk menjadi labor. Sedemikian sehingga yang terjadi adalah migran dari Maluku, dari Sulawesi dan sebagainya menjadi kemudian pekerja di sektor tersebut gitu. Ya, jadi memang apakah dia menyerap tenaga kerja? Iya, cuma memang tidak fully sepenuhnya adalah memang pekerja domestik, Mas. Ada beberapa skills yang memang pada akhirnya kita tahu ya dipekerjakan adalah pekerja investor dari negara investor gitu. Ya, itu permasalahan dari hilirisasi, belum matching antara skills ya yang dibutuhkan buat hilirisasi tersebut dengan pekerja lokal. Namun data menunjukkan kontribusi industri manufaktur terus menyusut terhadap produk domestik bruto nasional. Pada 2024, angkanya 18,98%, turun drastis dari 10 tahun sebelumnya yang masih sebesar 21,28%. Penurunan ini mengindikasikan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini. Deindustrialisasi merupakan kondisi di mana sektor industri manufaktur atau pengolahan non-migas tidak berhasil tumbuh untuk memajukan struktur ekonomi negara yang lebih tinggi. Padahal, industri manufaktur merupakan salah satu sektor dengan penyerapan tenaga kerja tinggi. Dengan labor
intensif gitu ya, dengan yang menyerap tenaga kerja cukup banyak itu sangat penting. Nah, salah satunya memang diandalkan sektor-sektor ini adalah sektor manufaktur, terutama dulunya ya sektor manufaktur kita itu kan termasuk tekstil ya. Penduduk Indonesia naik dari 252 juta pada 2014 menjadi 282 juta pada 2024. Jumlah angkatan kerja pun naik dari 122 juta pada 2014 menjadi 152 juta orang di 2024. Wakil Presiden Gibran pun menyebut bonus demografi merupakan jawaban untuk masa depan Indonesia. Ini adalah peluang besar kita. Ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia. Penurunan daya beli, baik di tingkat lokal maupun global, membuat industri manufaktur kita terkapar. Sejumlah pabrik dengan jumlah karyawan ribuan tutup atau pindah ke negara lain. Ada pula persoalan keamanan berusaha. Sudah menjadi rahasia umum, pengusaha dan investor kerap menjadi sasaran pemerasan dari para preman. Baik preman berbaju ormas maupun preman berseragam. Pemirsa, sejak 1 dekade pemerintahan terakhir, kita selalu disenandungkan dengan narasi bonus demografi yang digadang-gadang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Namun bonus demografi membutuhkan perencanaan yang matang, bukan sekadar mengglorifikasi peluang. Investasi sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan investasi, terutama di sektor real dan manufaktur, akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menciptakan peluang bagi angkatan kerja yang baru. Salah satu janji kampanye Prabowo Gibran adalah menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Walaupun pada bulan Maret lalu, Presiden menurunkan target tersebut menjadi 8 juta lapangan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.